Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan yang baik ini kita akan berbicara tentang mindset entrepreneur. Ya, kita akan membahas tentang 7 sikap mental sukses yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nah, kehidupan itu berpola, Bapak Ibu. Ya, ada pola sukses, ya, ada pola gagal. Ya, sukses dan gagal itu berpola. Ya, ada penyebab spesifik untuk sukses. Begitu juga ada penyebab spesifik untuk gagal. Jadi kalau kita melihat orang sukses, itu ada polanya. Kalau kita juga melihat orang gagal, itu juga ada polanya. Nah, ini adalah 7 sikap mental sukses jika kita ingin menjadi entrepreneur yang berhasil. Pertama adalah sikap mental belief. Ya, belief ini artinya adalah percaya pada diri sendiri. Yang kedua adalah dream. Ya, memiliki impian. Kemudian yang ketiga adalah attitude, memiliki sikap yang benar. Yang nomor 4 adalah imajinasi, afirmasi, dan feel good. Ya, merasa bahwa dia sudah mencapai apa yang dia inginkan. Memiliki perasaan-perasaan yang positif. Selalu melakukan afirmasi. Ya. Nomor 5 adalah habit. Seorang yang sukses, dia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ya. Yang keenam adalah fokus. Dia fokus kepada apa yang dia inginkan. Dia tidak fokus pada apa yang tidak dia inginkan. Yang ketujuh adalah konsisten, sabar, dan bersyukur. Konsistensi akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang membuat dia menjadi ahli di bidangnya. Ya, dia selalu sabar menghadapi tantangan, menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuannya. Ya, dia selalu bersyukur terhadap apa yang didapatkan hari ini. Apapun faktanya, dia akan bersyukur terhadap apa yang dia punya, apa yang dia dapatkan hari ini. Nah, kita akan membahas satu persatu, ya. Pertama adalah belief, ya. Belief adalah percaya pada diri sendiri, ya. Orang yang memiliki belief, ya, dia memiliki keyakinan sukses dalam dirinya, ya. Dengan mulai membentuk citra diri sukses dalam kehidupannya sehari-hari. Keyakinan sukses membuat kita akan lebih mudah mencapai tujuan kita. Ya, sesuai dengan hukum keyakinan, ya. Apapun yang kita yakini dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan emosi, itu akan menjadi kenyataan. Nah, dalam prosesnya kita akan dihadapkan ya dengan fakta-fakta dan self-talk yang mengganggu keyakinan kita. Apapun fakta yang terjadi saat ini, Anda harus menerimanya dengan ikhlas. Gitu ya. Jika keyakinan sukses mulai diganggu oleh fakta-fakta saat ini yang membuat Anda tidak nyaman, segera lakukan craft ya. Kemarin sudah diajarkan tentang craft untuk mengganti self-talk yang bersifat sabotase dengan self-talk yang semakin memperkuat keyakinan sukses Anda, belief Anda. Selanjutnya adalah dream. Ya, pola sukses yang nomor 2 adalah dream. Semua berawal dari impian, Bapak Ibu ya. Temukan why faktornya, kenapa Anda ingin menjadi orang yang sukses, ya. Alasan paling kuat adalah demi membahagiakan orang-orang terdekat kita, ya. Orang tua, pasangan, anak-anak, saudara, mungkin keluarga. Itu adalah alasan yang paling kuat. Nah, tentukan goal-nya dengan jelas dan spesifik. Kemarin sudah diajari tentang bagaimana membuat goal dengan smart goal, ya. Buatlah target bulanan, ya, minimal dalam 12 bulan ke depan. Jadi harus punya target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kenapa? Karena dream is a goal with a deadline. Impian itu adalah goal yang ada jangka waktunya. Bapak Ibu, impian itu bersifat abstrak, ya, ada di dalam pikiran. Untuk menghadirkannya ke dunia fisik, kita perlu membuatnya menjadi jelas dan spesifik. Semakin jelas dan spesifik goal Anda, maka semesta, Tuhan, apapun namanya, sesuai dengan keyakinan Anda, akan mencarikan jalan terbaik, tercepat, dan harmonis untuk mencapainya. Selanjutnya, ya, sikap mental yang nomor 4 adalah attitude. Ya. Attitude ini adalah sikap, ya. Sikap adalah cermin dari pola pikir kita, ya. Attitude adalah sikap dan perilaku yang
Anda tunjukkan sehari-hari. Cara berbicaranya, cara bertindaknya, cara memperlakukan orang lain, semua itu adalah cerminan dari apa yang Anda pikirkan. Percaya atau tidak, Bapak Ibu ya, attitude Anda dapat mempengaruhi kesuksesan Anda ke depannya. Lah, kok bisa? Ya, pada dasarnya kesuksesan itu dapat diraih dengan mengasah 3 hal. Ya, skill atau keterampilan, knowledge, pengetahuan, dan attitude, sikap. Gitu ya. Nah, skill dan knowledge merupakan komponen yang dapat Anda kembangkan dengan banyak membaca, ya, banyak belajar, dan praktek tentunya ya. Tetapi attitude adalah komponen yang paling penting dalam membentuk karakter Anda. Tentu saja attitude yang baik dapat dipelajari dan juga dilatih. Nah, ini ada fakta menarik Bapak Ibu ya. Menurut John Maxwell, dalam salah satu bukunya ya, leadership itu, ya, beliau menyatakan bahwa attitude memiliki kontribusi 50% terhadap kesuksesan. Besar banget kan? Habit memiliki kontribusi 20%, keterampilan atau skill memiliki kontribusi 15%, dan pengetahuan memiliki kontribusi 10%. Jadi, jika kita ingin sukses, maka fokus kita adalah kepada attitude kita dan habit kita. Ya. Kenapa? Karena 75% ya, attitude dan habit itu menentukan terhadap kesuksesan kita. Keterampilan dan pengetahuan itu hanya menentukan 20% dari kesuksesan kita. Nah, selanjutnya adalah sikap mental untuk sukses itu adalah imajinasi, afirmasi, dan selalu feel good. Ya. Buatlah gambaran yang jelas dalam pikiran dan rasakan seakan kita sudah mencapai impian tersebut. Berpikir, bersikap, bertindak, dan merasakan bahwa Anda sudah mencapai goal Anda. Ya, hal ini perlu dilakukan karena bawah sadar itu hanya mengenal saat ini. Dia tidak mengenal masa depan. Jadi, perasaan bahwa kita sudah mencapainya itu adalah salah satu cara menggunakan kekuatan bawah sadar kita untuk mencapai goal kita atau impian kita atau tujuan kita. Nah, selanjutnya adalah terus melakukan self-talk dan afirmasi dalam pikiran kita, dalam tindakan kita maupun ucapan kita, bahwa kita sudah mencapai impian tersebut. Gitu ya, bukan akan mencapai tapi sudah mencapai. Sudah merasa bahwa kita ini sudah mencapai impian tersebut. Selain itu, jagalah emosi dan level energi kita selalu dalam level power. Kedamaian, nyaman, senang, optimis, bahagia, bersyukur ya. Hindari level emosi force ya. Seperti khawatir, takut, pesimis, ragu, marah, iri, dengki, perasaan rendah diri, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya adalah habit atau kebiasaan untuk sukses. Ini ada 6 kebiasaan orang sukses ya. Bangun pagi lebih awal, kemudian membuat target harian, terus terbuka dan mau terus belajar ya, menambah jaringan pertemanan, memiliki gaya hidup sehat ya, dan banyak membaca ya. Pilihlah habit dan kebiasaan yang bisa mendukung tercapainya impian Anda. Hindari melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan impian Anda. Apalagi melakukan sesuatu ya, membuat kebiasaan yang malah menghambat tujuan Anda. Nah, pilihlah lingkar pergaulan atau inner circle yang positif, yang bisa membuat diri Anda tumbuh. Kenapa? Karena kita itu adalah energi, ya, yang menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Maka kita harus pintar-pintar memilih lingkar pengaruh kita, lingkar pergaulan kita. Nah, selain itu, carilah mentor, yakni orang yang sudah proven, orang yang sudah berhasil, orang yang sudah sampai di goal Anda, ya. Minta bimbingan pada mereka. Mereka akan bisa membimbing Anda untuk mencapai impian Anda. Nah, selanjutnya sikap mental adalah fokus, ya, yakni memfokuskan pikiran, mental, sikap, dan tindakan hanya pada sesuatu yang mendukung terhadap tercapainya impian kita, ya. Tinggalkan pikiran atau tindakan yang tidak berguna atau bahkan menghambat
kesuksesan Anda. Jika Anda terus berpikir mengenai goal Anda, ya, maka pikiran ini akan mendominasi semua pemikiran, ucapan, perasaan, perbuatan, dan tindakan Anda. Semakin Anda memikirkan tujuan Anda, maka semakin kuat ya pikiran ini dan semakin fokus Anda untuk mencapainya. Semakin Anda sering memikirkannya, ya, maka semakin termotivasi Anda untuk mencapainya. Sebaliknya, ya, bila Anda secara sadar ataupun tidak selalu memikirkan hal yang tidak Anda inginkan, maka pemikiran ini akan mendominasi semua pemikiran, perasaan, ucapan, perbuatan, dan tindakan Anda. Sehingga akhirnya apa yang tidak Anda inginkan akan menjadi kenyataan Anda. Jadi, fokuslah pada apa yang Anda inginkan. Jangan fokus pada apa yang tidak Anda inginkan. Selanjutnya adalah sikap mental yang nomor 7, ya, yakni konsisten, sabar, dan selalu bersyukur. Bapak Ibu semua, kita perlu bekerja keras secara konsisten, kemudian menerima fakta saat ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa syukur apapun faktanya, apapun hasilnya, gitu ya. Rasa syukur itu akan merubah bahkan sesuatu yang tampak negatif menjadi positif. Berterima kasih atau bersyukur itu adalah merupakan rahasia hidup untuk bahagia dan berhasil. Ya, kita sudah tahu ya, sudah melihat banyak bukti bahwa konsekuensi yang mengikuti rasa syukur begitu panjang dan menakjubkan. Seperti usia yang lebih panjang, semangat dan optimisme yang lebih tinggi, imunitas yang lebih tinggi, ya, dan toleransi yang lebih besar. Dengan bersyukur, kita akan secara alami terbiasa memandang segala sesuatu dari sisi terangnya, gitu ya, bukan dari sisi gelapnya. Melihat dari sudut pandang positif, bukan dari sudut pandang negatif. Mensyukuri berkat yang kita peroleh juga membuat suasana hati kita semakin baik, ya, yang dapat mengurangi dampak dari stres, menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Itulah ajaibnya rasa syukur, Bapak Ibu semua. Baik, itulah kira-kira ya tentang 7 sikap mental yang perlu dimiliki oleh seorang entrepreneur yang berhasil. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.